وأزواجه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنهم عندنا لمن مصطفين الأخيار. وقال أيضا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنا أنهاكم عنه. الآية. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, jamaah ta'lim yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih dapat berkumpul, bermuajah di majelis yang insya Allah mudah-mudahan ini majelis menjadi sebab wasilah turunnya ridho. Amin ya Allah. Turunnya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan menjadi sebab wasilah dikuatkannya keimanan kita. Amin ya Dan Allah. menjadi sebab wasilah diakunya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu SAW. alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan dari baginda kita Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Allahumma alaihi sholli wasallam, wa sallim. kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada ahli tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat Amin ya Allah. yang insya Allah kelak di yaumil akhir kita semua akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa khamisuha anna na'lamu ibadiyati al-aqlu annahu la syai'an aqbaha minan nabiyyi rafa'allahu darajatahu wa thamanahu ala wahbihi wa ja'alahu khalifatan fi ibadihi wa biladihi yasma'u rabbahu yunadihi la taf'al kada wa yukdimu alaihi tarjihan lidadihi ghairu multafatin mulhafidin ila nahyi rabbihi wala munzazihi biwa'idin hatta ma'lumul Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kemarin kita sama-sama bahas bab yang keempat, yaitu seandainya Rasul. Jadi pasal yang keempat dari bab af'al hadis ila Rasul. Seandainya Rasul melakukan kefasikan, niscaya kita berada dalam dua keadaan. Keadaan pertama bahwa kita diperintah untuk mengikuti beliau, dan kefasikan. Dengan kefasikan yang mana hal itu tentu tidak boleh. Keadaan yang kedua yaitu ketika kita diperintah mengikuti mereka, tentu hal ini tidak dapat diterima.
yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi ini bab yang keempat itu kemarin kita sama-sama bahas. Jadi seandainya, ini makanya jangan pakai seandainya, karena sifat wajib bagi Rasul yaitu wajib sih itu wajib 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 fardhu. Maka mustahil bagi Rasul itu tidak memiliki kecerdasan, dan mustahil juga bagi para Rasul itu bodoh. Mustahil bagi para Rasul itu berbohong atau tidak menepati janji. Nah ini mustahil ketika Rasul tidak cerdas, atau mustahil ketika Rasul itu berlaku sesuatu yang buruk. Itu dari hal yang keempat yang kemarin kita sama-sama bahas. Maka dari itu kita harus memahami, sebagai orang yang beriman kita harus cerdas. Wajib cerdas bagi orang yang beriman. Maka ketika ada muncul nabi seperti di Indonesia, apalagi yang kemarin tukang cilok, iya Kang Cilok ngaku nabi, namanya Udin. Jadi kita udah orang percaya karena apa? Elok jadi Kang Cilok kan gitu. Bahasa gitu. Karena apa? Layak malul kok. Rasul itu atau nabi itu tidak berbuat sesuatu yang buruk, tidak berbuat sesuatu yang fasik, dan berbuat sesuatu yang bakal menurunkan derajatnya Rasul. Maka dari itu kita harus pahami. Maka dari itu kita pahami bahwasanya Rasul itu tidak ada yang bodoh, tidak ada Rasul yang tukang bohong, tidak ada Rasul yang giliran udah ditangkap sama polisi, taubat minta maaf. Di akhir zaman pasti ada yang ngaku, pasti banyak yang ngaku, banyak. Jangankan ngaku nabi, aku malaikat gak ada. Iya, ngaku malaikat ketahuan. Iya, ngaku malaikat tapi jirim a'rodnya masih bisa dilihat oleh kita sembarang orang. Iya, malaikat Jibril yang bawa wahyu ditangkap sama polisi, kan orang jelas kan gitu. Nah ini jangan sampai terjadi, karena akal kita tidak menerima hal-hal tersebut. Mustahil terjadi kepada para malaikat itu bodoh. Mustahil terjadi kepada malaikat itu bohong. Mustahil kepada para malaikat itu terjadi. Nah ini makanya kita pahami hal yang sudah ditentukan dalam ayat-ayat yang seperti tadi. Maka kita harus memahami, karena ada itikat yang kelimanya, yaitu barang tentu kita mengerti dengan kecerdasan akalnya para nabi, dan kita juga mengerti dengan kecerdasan kita, karena kita dikasih akal oleh Allah, maka kita wajib cerdas. Dalam diri nabi tiada kejelekan secuil pun. Kata mu'allif, wal khamisu annahu na'lamu ladihul akli. Jadi tidak ada mungkin secuil pun kejelekan itu pada akalnya para nabi. Tidak ada secuil pun hal yang bakal merusak derajatnya kenabian. Itu tidak bakal terjadi. Jangankan hal-hal yang seperti itu, kita paham kayak model ngupil kan gitu. Ini kan yang sering kita bahas di sebelum Ramadan. Jadi ngupil pun kita mah hampir tiap menit tai kuping sama tai hidung tuh nongolnya hampir 5 cm kan gitu tiap hari. Mau mangkowi mana tapi keluar kayak disedot ini tidak boleh terjadi pada nabi. Karena apa? Sesuatu yang buruk, jangankan yang buruk, yaitu tadi ayat tai celina, ayat tai irungna, itu tidak terjadi pada
pada pada Nabi. Lah kok bisa? Karena itu menurunkan derajatnya seorang Nabi. Entah itu derajat fisik, entah itu derajat akal. Maka kita min ahli akidah ahlu sunnah wal jamaah itu kudu ngelepeng itu hal-hal begitu. Jangan percaya ketika ada orang ngomong zaman dulu nih Nabi badannya begini. Tidak. Karena apa? Basarun, benar manusia, tetapi bukan manusia seperti kita. Kan gitu. Seperti yang kita bahas di pasal awal. Pundaknya Nabi itu lurus. Tulangnya cuma satu. Gitu. Tulangnya cuma satu. Karena adanya tulang besar tulang besar doang. Tulang lurus doang. Jadi tidak ada kayak kita nih, ada apa namanya? Ada mangkoknya di sini nih. Enggak ada. Kanjeng Nabi itu tulangnya gitu. Nah terus ketika duduk di samping semua para sahabat, dia tetap lebih tinggi satu jengkal. Ketika duduk di yang lebih pendek lagi, tetap dia lebih tinggi satu jengkal. Yang lebih tinggi lagi orangnya, misal ada 10 meter orang, tetap kanjeng Nabi itu lebih tinggi satu jengkal ketika beliau duduk bersama. Itu begitu. Makanya kita pahami apa bahasanya kayak model dalam kitab Malakibi ahli Rasul, apa namanya, yang sering itu mengisah, no? Yang biasa dibaca itu tentang fisiknya Rasul. Lam yahtalim kotu toha mutlakon abada wa mata sa'aba aslafi mada jamani. Nah, itu. Jadi bahasa-bahasa tuh ada fisik-fisiknya Rasul tuh dicontohkan di dalam kitab. Makanya kita memahami sejarahnya kenabian, jangan yang buatan orang Yahudi, jangan yang buatan orang Nasrani. Pasti ada celahnya, ada celah kesalahannya. Maka dari itu kita bahas, nggak usah yang tinggi-tinggi dari Aqidatul Awam. Ini dari kitab Aqidatul Awam. Makanya kita memahami apapun itu bahasanya, kanjeng Nabi tidak pernah secuil pun di dalam fisiknya menurunkan derajat kenabian kayak model belekan. Nah, loh kok belekan nggak mungkin terjadi pada Nabi? Nggak mungkin. Karena apa? Kanjeng Nabi walaupun dalam posisi tidur tetap dia kerja enggak. Kan gitu. Lah iya. Nah, lamun mangkowi mau kecapean ya jika ayeun atas bulak balik di Cirebon. Bulak. Nah, sarena ge 4 jam lebih. Mana ngorok, ngelai, kan gitu nya. Ya iya. Geus teu ingetan naon barek pamajikan ngagulang gaper ke moal budak pisan moal. Bener, percaya. Iya. Lah iya, karena apa? Ya kecuali meureun digaplok mah komo lamun make balok make gaplok nah kan gitu. Ya iya. Karena ini terjadi pada kita sebagai manusia gitu. Lamun sare gitu. Mana ngorok kan gitu. Kilo gedean. Oh kan? Nah itu terjadi pada manusia, tetapi tidak terjadi kepada fisiknya kanjeng Nabi. Itu begitu. Karena apa? Ya belekan menurunkan derajat nggak kira-kira? Menurunkan. Mangkowi rek ceramah di Gelora Bung Karno, gus memakai jas. Iya, gus memakai jas. Ayah ciluhan gede kira-kira. Set dorek ceramah lagi belekan gini. Iya, jadi nurunin derajat. Orang tadinya pengen ngedengerin aja. Ya. Lah, kan gitu. Itu nurunin derajat. Dari fisik aja udah nurunin derajat. Tidak mungkin secuil pun ada yang terjadi pada fisiknya Rasul itu menurunkan derajat kenabian. Pahami ya? Gitu. Maka dari itu mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dianugerahi nikmat berupa wahyu. Dan mereka oleh Allah dijadikan khalifah, pemimpin dari umatnya. Maka sangat tidak masuk akal jika mereka saat dilarang oleh Allah tidak melaksanakannya. Jadi kalau dilarang sama Allah ya pasti dia tidak akan melakukan. Diperintah sama Allah pasti melakukan. Ini seperti itu.
Jangankan terjadi pada itu dia fisiknya, karena apa? Semua yang terjadi pada diri Nabi itu adalah wajib. Kan gitu. Nah, itu yang dibicarakan, entah itu yang diperbuat. Itu terjadinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pahami itu ya. Jadi jangan sampai kita, karena di akhir zaman itu ya itu tadi, banyak nabi gadungan. Ya, kalau dulu kan gitu. Kalau dulu banyak polisi gadungan banyak, tentara gadungan banyak karena apa? Gaya-gayaan. Tapi kalau jadi nabi gadungan ini baru-baru terjadi. Setelah ya saya rada gedean dikit tuh baru terjadi, dari mulai apa tuh Rakijo, terus Musadek, terus ya pokoknya yang itu yang baru-baru. Sholawatnya aja kagak resep kita ngebaca sholawatnya kan gitu. Iya, karena kita tidak percaya bahwasannya itu nabi. Karena kita sebagai orang yang beriman ditetapkan, alhamdulillah kita diberikan fadlun oleh Allah, diberikan bonus oleh Allah dalam bentuk adilnya Allah sebagai manusia. Kita dikasih fadlun, dikasih bonus, dijadikan orang yang beriman, orang yang sudah Islam, walaupun Islamnya keturunan. Ini dapat fadlun, bonus dari Allah. Tapi jangan berbangga diri. Ini mendapat bonus dari Allah. Semena-mena, sadaik mana. Ujung-ujung Allah ke kan gitu. Jadi ribet lagi kan gitu. Iya, kok bisa? Lah iya. Ya sekarang kayak model siapa yang kerja di pabrik? Nah, Ete kan kerja di pabrik. Tanggal 13 atau misalnya pas mau lebaran dapat bonus dikasih. THR misalnya. Suka tas lebaran libur namanya sabulan leuwih kira-kira dikeluarkan teh kudu boga pabrik. Keluarin. Nah itu sama begitu. Ya contoh masuk akalnya begitu-gitu aja dah kan gitu. Ibarat kita dapat bonus jadi orang yang beriman. Tetapi keimanan kita ini dihidupkan kembali harus dengan apa? Dengan dengan ilmu. Kan gitu. Yang tadi dikir yang tadi tuh bonus. Bahasanya disebut sunnah ya sunnah, disebut kagak ya kagak. Ya bonus udah bahasanya gitu. Tetapi karena kita min ahli aqidah ahlu sunnah wal jamaah, nih awas, jangan sampai kita merusak. Wah ono masih ono udah biarin orang lain mau berbuat apa tetapi ketika kita punya saudara-saudara yang memang seiman, ayo ajak lagi. Karena apa? Yaitu tadi, jangan sampai kita membenci orang yang beriman yang lainnya. Karena apa? Sesungguhnya orang yang beriman satu dengan yang beriman yang lain itu bersaudara. Hatta para malaikat, jin, dan semuanya itu bersaudara. Maka nangke lamun mangkowi asup ke alam kubur mau ditanya man robuka, insya Allah mau ditanya man robuka. Assalamualaikum ya ahlal kubur, kan gitu. Ahlan wa sahlan wa marhaban, kan gitu. Lamun bener. Karena apa? Tasdikon itu kudu bener-bener istikon tuh kudu bener-bener nguatkeun dina hate nu ngaranna keimanan teh ulah ngalakon ulah geser apa. Karena apa ya Allah? Al-aman min zawalil iman. Kalau saya ngedoa tuh yang kemarin tuh yang di depan tuh pas lagi halal bihalal itu ada doanya Sayyid Faqih Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi dan doanya Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab yang kemarin saya baca tuh di Ratib Susu atau di Ratibul Haddad yang ditambah lagi oleh Dai'ilallah wa Rasul Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Haddad. Nah ini bahasanya itu al-aman ya Allah, al-aman. Karena la ilaha illallah umri biha umri la ilaha illallah ahlu biha wa la ilaha illallah udhulu biha qabri la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kudu kebawa di dalam hati. Kita bisa ngebawa la ilaha illallah di dalam hati dengan apa?
Dengan apa? Lain make motor dibawana, lain make lain make mobil, mawa iman, mawa ngucapkan la ilaha illallah dengan ilmu. Maka alhamdulillah itu, ayo gesit lagi, ayo bangkit lagi ngajinya, ayo ngajinya. Karena apa? Itu tadi, alhamdulillah kita disambung 2 tahun yang lalu. La ilallah wa rasulih, guru kita bersama alhamdulillah sambung lagi ke sininya, la ilallah wa rasulih, Ustaz Budi Rifan. Saya nerusin lagi nih, karena apa? Saya kenapa nerusin pakai kitab ini? Karena apa? Dulu saya ingat ketika ngaji pertama-pertama di Abah, sifat 20-nya udah kelar, sifat yang dibagi Rasulnya udah kelar. Yang dibahasnya ini nih, afal yang seperti ininya. Karena apa? Banyak keceretotnya. Karena apa? Ya itu tadi, kita kadang-kadang, oh iya ulah-ulah iya yuk, jalan ganteng gagah kan gitu. Ulah-ulah iya nungarana Nabi Muhammad ya. Banyak sekarang orang ngaku-ngaku ketemu Nabi, banyak yang karena naon, boro-boro pengen nyeritain saking nikmatnya ketemu sama Kanjeng Nabi, boro-boro bisa berpikir hilang akal kita. Saking nikmatnya, baru bertemu dalam mimpi pun itu nikmatnya istimewa, ketemu sama Kanjeng Nabi. Kita bakal ketemu, wallahu a'lam. Iya. Ya mudah-mudahan ya kali yang ada di sini bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi di dunia atau kelak nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan ya itu karena kita, karena nih yang namanya majlis ilmu, kita duduknya di sini, intinya buat apa? Untuk mupuk iman kita yang lama hilang. Hilang ini lama, udah mati nih iman kita. Banyak benci sama orang menjadikan sebab hilangnya iman kita. Ini karena perbuatan kita, karena cara berpikirnya kita. Ya iya. Karena apa? Kita paham bahwasannya orang min ahli aqidah ahlu sunnah wal jamaah, orang itu tidak membenci orang lain. Wallah benar. Tidak akan benci sama orang lain. Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena misal di akhir zaman seperti ini, wah si itu si A, wah aing teresep ngarana si A, awas nu teresep ka si A naon? Hah? Ya? Yang tidak suka sama si A itu Khawarij. Berarti kita benci sama si A, kita dari golongan nggak, awas. Makanya udah biarin ke mau si A ke mau apa, bodo amat. Mudah-mudahan kita diselamatkan hati kita. Yang penting kita ngaji seperti ini untuk apa? Untuk memupuk, menambah keimanan kita yang ada di dalam hati kita, supaya mulai hilang rasa iri kita, rasa benci kita sama orang lain, rasa fanatik kita. Fanatik boleh, wajib fanatik, la ilaha illallah. Tapi yang harus sadar, fanatiknya itu dengan ilmu. Jangan fanatik membabi buta. Jangan. Itu. Jadi kita nanti akan paham di mana kita harus duduk. Maka kalau walal ulama likulli maqamin maqalun wa likulli maqalun maqalun. Tiap-tiap kita ngobrol di mana, kita tahu apa yang dibicarakannya, dan kita harus bisa menyesuaikan. Itu begitu. Jadi waktu nang ngobrol jeung tukang macul, nya ngobrolkeun pacul. Waktu nang ngobrolkeun papeda, karena Mang Nano bisa jualan papeda, nu diobrolkeun moal mungkin pacul, nu diobrolkeun pasti penggorengan. Ngobrol sama jemaah saya di situ tuh yang pasukan Shopee, yang diobrolinnya pasti paket, moal mungkin tukang paket ngobrolkeun pacul. Itu. Jadi kita harus tahu tempat di mana diri kita berada, tetapi keimanan yang ada di dalam hati kita jangan digeser. Tetap la ilaha illallah. Gitu. Karena ini kalimat ini adalah kalimat paling keramat untuk kita orang yang beriman. Jangan sampai lepas, karena masuknya kita ke alam kubur bila ilaha illallah, masuknya dalam bila ilaha illallah, masuknya kita
bila ilaha illallah, fa insya Allah kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Mungkin cukup sekian pengajian kita pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya, banyak kurangnya, banyak juga lebihnya lebih banyak salahnya gitu. Iya, tapi mudah-mudahan insya Allah kita di majelis ilmu ini kita semua diselamatkan oleh Allah di dini wa dunya wal akhirat. Amin ya Allah. Untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk para jamaah yang pada malam hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya Yang pada malam Allah. hari ini sedang mendapatkan masalah, sedang mendapatkan kesusahan, mudah-mudahan Allah angkat semua masalah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan siapapun pada malam hari ini yang sedang diberi kesusahan rezeki, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita. Amin ya Allah. Yang hajatnya belum dikabul, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya Dan kita Allah. mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Amin. mudah-mudahan kita diberi kepahaman di dunia yang sementara ini. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman bagi kita kelak di akhirat nanti yang kekal dan abadi. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk guru kita, orang tua kita, kita semua, keluarga kita, jamaah majelis, mudah-mudahan kita mohon dimatikan dalam keadaan husnul Khotimah. amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadirin ya al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mungkin cukup sekian pengajian kita pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna fatub alaina taubah taksil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wal ali wal ashabi idadata sisubi walhamdulillahi fil bari wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.